Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mereview salah satu buku yang sudah tuntas saya baca. Buku tersebut berjudul Enric Maluku yang ditulis oleh Helmi Yahya dan Reinhard. Enric adalah orang pertama kali dari Asia Tenggara yang berhasil mengelilingi dunia sebelum Marco Polo maupun Columbus. Jati diri Enric sendiri masih dalam penelitian karena nama Enric sendiri adalah nama pemberian dari orang Eropa terhadap pemuda satu ini. Dari sisi genetik, Enric ini mempunyai darah dari Ambon atau Maluku. Enric lumayan lama tinggal di Palembang dari Maluku karena saat itu Sriwijaya atau bekas jajahan Sriwijaya menjadi pusat budaya di masanya, yaitu di era abad ke-16. Saat di Malaka, Enric dipungut atau dibeli oleh Ferdinand Magellan untuk ikut pelayaran mencari sumber rempah-rempah. Latar belakang kenapa Enric bisa direkrut oleh Magellan adalah karena penguasaan bahasa Enric yang sangat banyak. Indonesia saat itu belum ada, masih bersifat Nusantara, sehingga penguasaan bahasa Enric sangat luar biasa. Jika ditilik dari kondisi Indonesia saat ini, penguasaannya adalah menguasai bahasa daerah-daerah di Indonesia, termasuk di dalamnya juga bahasa dari Eropa. Hal itu yang membuat Magellan tertarik untuk merekrut dia. Kandungan buku ini lebih banyak bercerita tentang bagaimana misi mencari bumi rempah-rempah yang ada di Nusantara. Jika kita menyimak dari isi buku tersebut, kita akan punya irisan dengan isi buku Suma Oriental yang ditulis oleh Tome Pires dan Francisco Rodriguez. Untuk memperkaya detailnya bagaimana perjalanan bangsa Portugis dan Spanyol ada di Maluku, silakan membaca buku Portugis dan Spanyol di Maluku, terbitan dari Komunitas Bambu. Perjalanan atau pelayaran untuk mencapai Kepulauan Rempah-Rempah tidak lepas dari kesejarahan dari bangsa Turki di masa itu, yaitu jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani. Mempunyai dampak luar biasa terhadap perjalanan rempah-rempah dari Maluku menuju Eropa. Bagaimana seterunya pihak Turki dengan Eropa terkait dari perebutan Konstantinopel, silakan membaca buku 1453 tulisan dari Roger Crowley. Buku ini sangat menarik, hanya saja ada beberapa hal yang sebaiknya disisipkan di dalam buku tersebut sehingga akan lebih terasa lengkap. Pertama, yaitu tentang kesejarahan bumi menjadi timur dan barat, di mana ditetapkan dalam perjanjian Tordesillas. Sampai abad ke-15, atau setidaknya sampai Columbus bertekad untuk mengelilingi bumi, keyakinan gereja atau Eropa saat itu meyakini bahwa bumi adalah datar. Yang kedua, akan lebih baik lagi ketika penulis juga memasukkan unsur-unsur bagaimana kerajaan Sriwijaya begitu menguasai maritim di masanya dari buku Kronik Perairan Nusantara, Liga Raja-Raja hingga Kolonial. Ketiga, terkait dengan predikat bahwa bangsa barat atau Eropa penemu bumi pertama kali atau pengeliling dunia pertama kali, akan lebih baik lagi kalau membaca buku 1421 tulisan Gavin Menzies, yaitu yang menceritakan bahwa sebelum Columbus, jauh sebelumnya, sudah ada pengelana bumi melalui samudra oleh bangsa Cina. Menariknya lagi, di dalam buku ini, tokoh yang sedang kita bicarakan menjadi sengketa klaim antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pihak Malaysia mempunyai dalih bahwa Enric ini lahir dan hidup di wilayah Malaka di saat itu, menjadi bukti bahwa Enric adalah warga negara Malaka. Akademisi dari Filipina mengambil dalih bahwa Enric bisa menguasai bahasa orang Filipina di saat itu untuk berbicara dengan tokoh-tokoh masyarakat tradisional. Meskipun sesungguhnya ketika Enric berbincang itu adalah menggunakan bahasa Melayu, di mana tokoh dari Filipina saat itu menguasainya hanya bahasa Melayu. Karenanya, Gubernur Maluku saat itu memberikan penguatan terhadap kesejarahan Enric Maluku sebagai tokoh dari Indonesia, terutama dari Maluku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.